Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Buku Harian Seorang Istri, bertemu lagi bersama saya. Saya akan menceritakan alur sinopsis Buku Harian Seorang Istri. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan, di mana di situ ada si Farah bersama ibunya Silya. Bahkan Silya dan Fajar pun ada di lokasi itu, yang dimana mereka ternyata antara Farah dan ibunya Lia sudah saling kenal dari zaman sekolah SMP. Bahkan di sisi lain ternyata si Farah pun kaget ketika ibunya Lia memberitahu terhadap Farah jikalau Lia itu adalah anaknya. Ternyata bahkan si Farah pun heran lagi, ternyata Lia adalah anak orang kaya yang mempunyai hotel bintang 5 di Bali. Namun singkat cerita, ternyata perkumpulan antar ibunya Lia bersama si Farah di situ, yaitu ibunya Lia mau kembali ke kampung halamannya ke Bali. Namun di sisi lain ibunya Lia yang bingung harus gimana bagusnya, dan akhirnya singkat cerita ibunya Lia itu menitipkan Lia terhadap si Farah. Si Farah pun sangat bahagia karena si Farah mempunyai tujuan untuk menjodohkan antara Lia bersama Dewa. Namun di sisi lain Fajar yang tidak menyetujui atas keputusan ibunya Lia termasuk si Farah. Namun Lia yang menyetujui atas keputusan mereka. Di situ pun Fajar agak sangat marah terhadap Lia. Bahkan Fajar pun mempunyai firasat jikalau semua ini adalah ada taktiknya si Farah, kata Fajar. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Mas Dewa bersama Nana, yang dimana mereka sedang mencuci piring. Namun tiba-tiba ada SMS dari suruhan Pak Dewa. Ternyata itu SMS atau WA fotonya si Roni yang bersama si Priska yang sedang berduaan. Setelah melihat foto itu, Dewa pun marah termasuk Nana jikalau dirinya yakin si Roni itu adalah orang yang sangat jahat, licik, bahkan orang yang suka mengganggu wanita lain. Maka dari itu singkat cerita Dewa pun langsung pergi dari hadapan Nana untuk mencari si Roni. Bahkan foto itu akan dijadikan bukti supaya si Roni bisa ngaku soal kejadian yang menimpa terhadap Nana soal surat gugatan cerai itu. Selanjutnya di sisi lain di situ ada si Alia, yang dimana si Alia ternyata masih selamat. Di situ pun si Alia sadar, lalu dirinya mengambil HP karena HP-nya tahan air. Si Alia pun berpikir harus kepada siapa dirinya meminta tolong, dan ternyata si Alia berfirasat Adilah atau Pasalah yang suka menolong dirinya. Akhirnya si Alia pun menelepon Pasa. Namun ketika Pasa ditelepon, Pasa sedang bersama Lula. Bahkan di situ pun Lula mengatakan soal kejadian si Pasa yang makan berduaan bersama si Alia. Di situ pun Lula sangat cemburu. Namun Pasa pun yang meminta maaf, bahkan tidak akan mengulangi lagi. Singkat cerita, telepon dari si Alia pun berbunyi di hadapan Pasa, dan Pasa pun melihat telepon, dilihatkan orang yang telah menelpon itu terhadap istrinya Lula. Bahkan Pasa pun langsung mereject telepon dari si Alia. Selanjutnya di adegan yang lain di sisi lain di situ ada si Wilson, yang dimana si Wilson telah mencari keberadaan Alia yang belum sampai juga ke kantor Pak Nopal. Bahkan Pak Nopal pun menanyakan tentang si Alia. Wilson juga bingung. Namun si Wilson yang teringat terhadap si Priska, akhirnya Wilson pun menelepon terhadap si Priska untuk menanyakan si Alia. Di situ pun si Priska yang berbicaranya seperti orang yang kebingungan, dan memang bingung keadaan si Priska, mau jujur bingung, mau gak jujur bingung. Akhirnya si Wilson yang mengetahui jika omongan si Priska itu ternyata kurang jelas, si Wilson pun bermaksud untuk membicarakannya langsung di hadapan Priska. Wilson pun langsung datang ke rumah si Priska. Selanjutnya di sisi lain di situ ada si Roni, yang di mana si Roni sedang menyetir mobil. Tiba-tiba Dewa yang menyelip mobil si Roni. Dewa pun langsung marah-marah. Namun di situ ketika Dewa mau
menanyakan soal dirinya bersama si Priska, namun dewa gak jadi. Dewa hanya menanyakan soal siapakah orang yang telah menandatangani surat gugatan cerai atas nama Nana. Di situ pun si Roni tidak mengaku. Namun dewa yang punya firasat atau dewa yang akan mempunyai taktik untuk si Roni bisa ngaku, akhirnya dewa pun mengirim foto berduaan antara si Roni bersama si Priska terhadap Livia adiknya. Dan foto itu nyampelah terhadap si Livia, dan Livia pun disitu mencerit-cerit sambil marah-marah. Ketika si Roni sampai ke rumah Buana, disitu si Priska, si Livia pun langsung memberikan foto si Roni yang sedang berduaan bersama si Priska. Disitu pun Livia yang begitu marah sekali, bahkan Livia pun mengajak si Roni untuk meluruskan ke rumah si Priska. Tibalah sampai di rumah si Priska, dan ternyata di situ ada si Kelvin, si Wilson. Si Priska pun memanggil nama Kelvin. Si Livia dan si Roni pun kaget kenapa si Priska memanggil Kelvin. Akhirnya si Roni pun tahu jikalau itu adalah penyamaran si Wilson yang padahal itu adalah Kelvin, kata si Roni. Namun si Priska yang mengalihkan ceritaan, jikalau ini adalah memang Wilson, saya memanggil Kelvin karena saya teringat terhadap sosok Kelvin, kata si Priska. Namun si Livia yang mengalihkan pembicaraannya karena si Livia tujuannya untuk meluruskan benar atau tidaknya soal foto si Priska bersama si Roni. Akhirnya lanjutlah pada soal urusan antara si Priska dan si Roni. Di situ pun mereka tidak ada yang mengakui, dan datanglah tiba-tiba dewa yang memisahkan antara mereka, dan dewa pun di situ berpura-pura untuk membela si Roni. Namun padahal dewa mempunyai tujuan yang lain supaya si Roni mengakui tentang surat gugatan cerai itu. Singkat cerita, mereka pulanglah dari lokasi itu. Namun sisi lain dewa yang ingin menyelidiki soal si Wilson atau si Kelvin, tapi dewa pun ingin mengurusi soal si Roni dulu, kata dewa. Bahkan si Wilson pun analisa si Kelvin mengetahui jikalau di situ ada Mas Dewa. Singkat cerita, setelah pulang si Roni yang dibawa oleh Livia, di situ pun tiba-tiba ketika Livia marah, Livia percaya bukan terhadap si Roni karena dewa yang sudah memisahkan. Akhirnya di situ pun pura-pura si Roni mau membikinkan minuman untuk Livia, dan tiba-tiba datanglah SMS dari Mas Dewa jikalau dirinya ingin membicarakan 4 mata. Dan di situ gak lama kemudian si Roni pun menghampiri dewa, dan di situ pun dewa sambil marah seperti yang kemarin dewa menanyakan soal siapakah yang mendatangi surat gugatan cerai itu. Di situ si Roni yang belum bisa mengaku, akhirnya dewa pun mengatakan terhadap si Roni jikalau foto soal dirinya bersama si Priska akan diberikan terhadap nenek ratu termasuk yang lainnya, dan bahkan kata dewa kamu akan diusir dari rumah Buana. Di situ pun si Roni yang ketakutan. Akhirnya di situ pun si Roni mengaku jikalau yang membuat surat gugatan cerai itu adalah dirinya. Maka dari itu di situ pun dewa sudah tahu, bahkan dewa pun menekankan lagi terhadap si Roni jikalau si Roni harus jadi mata-mata di rumah Buana. Jikalau keadaan dewa lagi di luar atau datang menanyakan soal dewa, harus memberitahu terhadap dewa. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri yang tayang pada tadi malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.